Persekutuan Teruna. Walaupun masih secara online, tapi semoga adik-adik masih tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdiri, marilah kita bernyanyi lagu Mars Persekutuan Teruna. Dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman dipersilakan berdiri kembali. Teman-teman, marilah kita memuji Tuhan yang terambil dari Gita Bakti 12 ayat yang pertama, masuklah semua menghadap Tuhan. Tuhanlah Bapa kami yang baik yang bertanda di dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat pada hari ini Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul ya Tuhan untuk melakukan ibadah Tuhan walaupun masih secara online ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau juga memberkati pelayan firman pada hari ini Tuhan. Semoga apa yang disampaikan nanti boleh kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Hanya ini doa permohonan anakmu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, amin. Kita membaca nas pujian kita yang terambil dari Mazmur pasal 16 ayat ke-9 hingga 11 yang menyatakan, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupanmu, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan kembali, terambil dari Gita Bakti 355 ayat yang kedua, Yesus memanggil. Hai marilah
Selamat hari Minggu, teruna-teruni yang dikasih Tuhan. Salam Paskah bagi kita semua. Bersyukur pada saat ini kita boleh bersama-sama merayakan Hari Raya Paskah untuk bersukacita merayakan kebangkitan Yesus Kristus yang telah rela menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 28, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur kepada Tuhan untuk perkenanan Tuhan yang membimbing kami merayakan masa raya Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, Tuhan yang melayakkan kami, membimbing kami melalui pendengaran, pikiran dan hati kami agar kami boleh benar-benar serius mendengarkan firman Tuhan dan boleh kami pahami dengan baik, dan terlebih lagi nanti kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teruna-teruni yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri. Bersama-sama kita akan membaca renungan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Matius 28 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia minta izin kepada Pontius Pilatus untuk mengubur Yesus sebelum hari Sabat tiba. Maafkan kami mengantar mayat Tuhan kami. Tidak apa-apa. Marilah, hari Sabat hampir tiba.
Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu telah terguling. Kami masuk, dan mayat Tuhan kita hilang. Apa? Mayat Yesus hilang? 2 orang malaikat berdiri dekat kami, bercahaya seperti matahari, dan berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ini benar." Percayalah. Kami telah melihatnya. Pergi dan lihatlah. Kubur itu telah kosong. Tuhan telah pergi. Petrus, kau harus percaya pada kami. Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid-Nya. Mereka kembali kepada kawan-kawannya dengan sukacita. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku.
dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita telah menonton cuplikan video yang barusan kita lihat. Apa artinya bagi kita? Apa arti Paskah bagi teruna-teruni yang di rumah? Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Paskah Kristus memulihkan. Paskah itu kita rayakan sebagai hari kebangkitan. Kalau kelahiran itu kita rayakan sebagai Natal. Kalau kematian kita rayakan sebagai Jumat Agung. Nah, pada saat ini kita mau merayakan Paskah Kristus, kebangkitan Kristus yang memulihkan. Apa sih yang dipulihkan? Ayo, apa yang dipulihkan? Tema kita Paskah Kristus yang memulihkan. Yang dipulihkan adalah segala dosa-dosa kita. Ketika Yesus mau masuk ke dalam penderitaan, ia mengikuti jalan salib, Via Dolorosa. Ia menderita, bahkan ia harus mati di kayu salib. Ia ingin memulihkan segala kesalahan kita, segala dosa-dosa yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Bacaan kita pada hari ini menceritakan ketika para perempuan melihat kubur Yesus telah terbuka di gambar yang kakak tampilkan. Kita lihat ada gambar Yesus, ada kubur Yesus yang telah terbuka. Para perempuan ketakutan, kemana Yesus? Para perempuan menjadi takut. Para perempuan ini mencari Yesus karena mereka rindu dengan Yesus. Mereka galau. Mereka mencari Yesus untuk bertemu dengan Yesus. Tapi nyatanya kubur Yesus sudah kosong karena kubur Yesus sudah terguling. Mereka mencari Yesus yang sudah bangkit itu. Dan pada akhirnya Yesus menampakkan dirinya melalui malaikatnya. Dan mengatakan jangan takut. Bahwa apa yang telah dinubuatkan di perjanjian lama akan digenapkan. Bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Yesus membuktikan itu. Ia bangkit dari kematiannya. Membuktikan bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Ia mampu bangkit. Dan itulah yang membuktikan bahwa kita pantas meletakkan pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Karena dialah juru selamat. Ialah yang maha kuasa. Yang dapat bangkit dari antara orang mati. Dan dialah yang telah menebus dosa-dosa kita. Kita mau belajar memiliki sifat seperti para perempuan yang ketika dalam kegalauan hidupnya, ketika dalam kesusahan hidupnya, datang mencari Yesus. Sudahkah kita seperti mereka yang mau datang mencari Yesus, meminta pemulihan? Pemulihan itu berarti kita disembuhkan, ketika kita sakit kita dipulihkan, kita disembuhkan. Bisakah kita ketika kita bergumul mau datang kepada Yesus seperti perempuan-perempuan tadi untuk meminta pemulihan itu? Akankah kebangkitan Yesus yang membawa pemulihan itu menjadi sia-sia karena kita tidak mau mencari Yesus? Karena kita kurang berinisiatif untuk mencari Yesus. Contohnya, ketika kita sakit, ketika kita sedang banyak pikiran, bagaimana ya ulangan saya, bagaimana ya kelanjutan studi saya, bagaimana ya nanti saya naik kelas atau tidak, bagaimana ya usaha dan pekerjaan orang tua saya, bagaimana ya cita-cita saya, bahkan pacar saya itu bagaimana ya Tuhan. Bisakah ketika dalam posisi tertekan ini kita mau mencari Yesus yang sudah bangkit itu? Kita memohon pemulihan dari Dia yang sudah menebus dosa kita? Akankah kematiannya di kayu salib menjadi sia-sia? Karena kita tidak berinisiatif mencari Yesus? Saat ini kita juga masih berada di tengah pandemi COVID-19. Bisa kita berinisiatif untuk menahan diri kita
Yang paling gampang di masa pandemi ini, bisakah kita tetap menggunakan masker kita? Kakak tadi pakai masker karena saat ini sedang memberitakan firman, kakak lepaskan masker kakak. Bisakah kita tetap ketika kita pergi keluar dari rumah kita menggunakan masker, mempertahankan protokol kesehatan? Tidak sekedar kita gaungkan, tapi tidak kita lakukan. Pada saat ini kita juga bersama-sama mau berdoa, berserah diri kepada Tuhan. Pulihkanlah keadaan negara kami, pulihkanlah bumi kami ya Tuhan, dari pandemi COVID-19 ini. Biarlah Paskah Kristus pada saat ini, yang identik biasa kita rayakan dengan telur Paskah, tidak sekedar menjadi kita makan telur saja karena enak rasanya. Apalagi telur ayam kampung, kalau kita pergi ke warung kopi, kita pesan setengah masak. Nikmatnya luar biasa. Bukan kenikmatan ketika kita memakan telur itu, tapi ada maknanya. Telur melambangkan kehidupan yang baru. Mari kita memiliki melalui momen Paskah ini memiliki kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru berarti memiliki cara hidup yang baru. Kalau dulu mungkin kita sering melupakan Tuhan, inisiatif kita mencari Tuhan masih kurang. Tapi mari melalui momen Paskah saat ini, yang kembali mengingatkan kita, ia sudah bangkit dari kematiannya di kayu salib, yang telah memulihkan segala dosa kita, bahkan berarti dia mampu juga memulihkan segala keadaan, karena Tuhanlah pemilik sumber kehidupan kita. Datang kita kepada dia, memiliki inisiatif untuk datang kepada dia. Itulah bukti kita memiliki kehidupan yang baru, memiliki sikap kehidupan yang baru. Jadi Paskah Kristus tidak sekedar kita lewatkan biasa-biasa saja, tetapi inilah kemenangan iman kita yang luar biasa. Seringkali kita terjebak lebih senang merayakan Natal, lebih senang pesta di hari Natal. Yang kakak mau ingatkan, mari kita juga rayakan Paskah dengan luar biasa, dengan euforia yang luar biasa. Karena letak kemenangan iman kita adalah di kebangkitan Yesus Kristus di Paskah saat ini. Merayakan Paskah, merayakan pemulihan hubungan kita ke Tuhan, merayakan pemulihan segala dosa-dosa kita, dengan mau terus di dalam kehidupan kita yang terus berjalan ke depan ini, dengan selalu mencari Tuhan, memiliki inisiatif untuk selalu mengandalkan Tuhan pemilik kehidupan ini yang telah rela mati untuk menebus dosa kita dan bangkit untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah kita yang pantas kita meletakkan pengharapan kita kepada Dia. Amin. Selamat Paskah. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, marilah kita bernyanyi dari kitab Bakti 1, bait yang pertama dan kedua, maukah dosamu dihapus bersih. Ajaib kuasa dan Tuhan.
turun yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami boleh merayakan Paskah pada saat ini. Kami mau merefleksikan diri kami masing-masing bahwa perayaan Paskah bukan sekedar perayaan yang harus dirayakan oleh orang Kristen, tapi kami mau memaknainya dengan sungguh-sungguh bahwa disinilah kemenangan iman kami, Engkau yang telah bangkit dari segala hal yang membuat Engkau menderita. Dari segala penderitaan yang Engkau rasakan, bahkan Engkau sampai mati di kayu salib, hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Kebangkitan-Mu membuktikan bahwa iman yang kami taruh kepadamu adalah iman yang nyata, bahwa kebangkitan-Mu nyata juga ya Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan yang memberikan kami kehidupan, yang mau memulihkan hubungan kami kepadamu, yang mau memulihkan segala dosa-dosa kami. Kamu menyerahkan diri secara total kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami setiap turun-turuni selalu mempunyai inisiatif untuk selalu mencari Engkau, untuk selalu meminta pemulihan hanya daripada Engkau saja ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami ke depan. Baik di dalam persoalan kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam studi kami, di dalam cita-cita kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami menyerahkan juga untuk keadaan negara kami yang masih ada pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan kepadamu Tuhan, biarlah Engkau yang memulihkan negara kami. Di tengah situasi juga yang pada saat ini terjadi berbagai hal yang ingin memecah belah bangsa kami. Seminggu yang lalu kami dikejutkan dengan peristiwa bom yang ada di gereja Makassar. Kami mau mendoakan biarlah keadaan negara kami ini boleh dipulihkan dengan kedamaian yang indah, dan kami sebagai warga negara dapat menghargai perbedaan, menjunjung tinggi nilai toleransi. Itulah bukti nyata kami ya Tuhan, menjadi warga negara yang baik dan menunjukkan, menampilkan citra Kristen sebagai remaja-remaja yang hadir di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di muka bumi ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap nafas, narasi-narasi kehidupan yang Tuhan hadirkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami, jadikanlah seturut kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman nanti boleh dimasukin ke dalam amplop putih, ditulis nama dan keterangan, lalu nanti dititipkan ke orang tua untuk dimasukin ke dalam kotak persembahan di hari Minggu ya teman-teman. Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab yang terambil dari Mazmur 30 ayat yang kelima yang menyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Teman-teman, sambil kita memberikan persembahan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan ketiga, hidup kita yang benar. Janganlah kamu
surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, supaya berguna bagi kerajaan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati juga presbiter yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Hanya di depan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, syukur, amin. Pada minggu ini, yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Kak Joshua Siregar yang sudah menjadi pelayan firman pada minggu ini. Kiranya apa yang telah disampaikan Kak Joshua bisa menjadi berkat untuk kita semua. Yang kedua, terima kasih kepada adik-adik layan yang sudah setia mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya semangat adik-adik akan selalu ada untuk mengikuti ibadah selanjutnya ya teman-teman. Yang ketiga, mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun untuk seminggu ke depan. Kiranya sehat selalu, panjang umur. Doakan selalu bahagia untukmu. Bagi adik-adik lain yang belum mengisi Google Form yang dikirim oleh kakak layan, boleh segera diisi ya teman-teman. Terima kasih. Sekian Warta PT pada minggu ini. Yesus memberkati. Teman, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 346 bait yang pertama, Tuhan Allah beserta engkau. Teruna-teruna yang dikasih Tuhan, mari berdiri. Kembalilah dalam aktivitasmu sehari-hari dan ingatlah selalu untuk mempunyai inisiatif selalu mencari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat memulihkan kita dan selalu memberikan kehidupan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami memohon berkat-Mu untuk menaungi setiap kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus memilah pengharapan kepada Engkau, karena Engkau yang akan menjaga dan melindungi kami, menopang dan menguatkan setiap perjuangan kehidupan kami, dari sejak semula, saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu di ibadah persekutuan teruna minggu depan. Dadah. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mandi dan tindak